Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 269 episode 114. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 270 episode 115. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Dengan penjelasan seperti itu, Luo Feng sangat ingin pergi. Malam itu, Luo Feng memberitahu keluarganya. Tahun 2061, tanggal 3 Desember pagi. Setelah keluarga sarapan bersama, Su Xin pergi ke kantornya. Luo Feng memberitahu keluarganya, "Ayah, Ibu, saya tidak akan berada di sini sampai sore, saya akan kembali pada malam hari untuk makan malam." "Ping Ping, hai kecil, dengarkan kakek nenekmu di rumah." Dia membungkuk untuk mencium selamat tinggal kedua putranya, meninggalkan rumah. Tubuhnya menjadi kabur di halaman sebelum menghilang sama sekali. Tinggi di langit, Luo Feng terbang dengan cepat di udara, melewati awan, terus menuju lebih tinggi, matahari di atas awan semakin, papan kendali, kursi, dan lantai seluruh ruang kontrol hilang sama sekali. Lingkungan menjadi lapisan ozon yang kabur. Kapal naga hitam saat ini terbang di dalam lapisan ozon, itu akan dengan cepat, benar-benar meninggalkan bumi. Itu telah pergi. Suara babata bergema di seluruh lingkungan, dengan satu pandangan, Luo Feng bisa melihat ruang tanpa akhir, ruang yang luas. Luo Feng berbalik untuk melihat ke belakang. Sebuah planet biru langit besar muncul di hadapannya. Bumi. Luo Feng tidak bisa menahan napas. Itu sangat indah. Meskipun pemandangan ini dapat dilihat di internet atau televisi. Ketika seseorang secara pribadi duduk di atas kapal yang meninggalkan bumi dan melihat pemandangan ini, pemandangan yang luar biasa dan bergerak itu meresap hingga ke jiwanya. Planet langit biru semakin kecil dan semakin kecil. Kapal naga hitam dan planet langit biru perlahan semakin saling menjauh. Bumi, matahari. Tatapan Luo Feng melayang di belakang bumi. Jauh dari sana, ada bintang yang sepertinya terbakar, matahari. Kapal sudah mencapai 100.000 km per detik, saat ini menstabilkan kecepatannya, menuju Mars. Suara babata terdengar. Luo Feng berbalik lagi, melihat ke arah lain. Ini seperti mimpi. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi untuk berseru. "Oh, babata, di sana." Luo Feng menunjuk ke kiri, jauh di kejauhan. Tubuh gas besar yang tertutupi balok es mengambang, kapal naga hitam dengan mudah terbang melewatinya. "Itulah yang kamu orang bumi sebut komet," kata babata. Luo Feng mengamati sekelilingnya. Di ruang misterius dan tak berujung, di kejauhan, sesekali sebuah planet akan muncul, bahkan beberapa asteroid kecil, debu bintang. "Itu terlalu indah," seru Luo Feng. "Ini memang sangat indah. Namun setelah cukup melihatnya, kamu juga akan menganggapnya membosankan dan tidak menarik," kata babata. "Simulasi 10%, kata Luo Feng. Sua, bintang-bintang di sekitarnya tiba-tiba menjadi lemah dan tembus cahaya, seolah-olah ada lapisan yang menutupi mereka, namun, orang masih bisa melihat bumi di belakang, matahari. Hanya saja mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dan lantai, kursi, papan kendali, lampu del yang ada di ruangan semua muncul kembali. Simulasi 100% ini. Seperti ada yang benar-benar di luar angkasa. Jika aku tidak menggunakan energi rohku untuk memeriksa, tidak menggunakan tanganku untuk merasakan, tidak duduk di kursi dan melayang. Itu akan seperti ruang kontrol tidak ada." Luo Feng tidak bisa membantu tetapi memujinya, simulasi 100% benar-benar menakjubkan. Tentu saja itu bagus, simulasi 100%. Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh kapal kelas B atau lebih tinggi. Babata berkata, jika itu kapal tingkat rendah tingkat A, dapat mensimulasikan 50% sudah sangat bagus.
Kecuali jika secara pribadi menginstal simulator pemandangan yang bagus, tapi itu akan menjadi kemewahan yang sangat mewah untuk dibelanjakan. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya, ada apa dengan penilaian kapal? Bahkan dengan ingatan yang diwarisi oleh monster bertanduk emas tidak ada hubungannya dengan manusia dan nilai kapal mereka. Nilai bisa berurusan dengan traveler bintang. Grade B bisa berurusan dengan level bintang. Grade C bisa berurusan dengan level alam semesta dan Grade E bisa berurusan dengan penguasa sektor. Grade F bisa berurusan dengan makhluk abadi. Banyak item diurutkan dengan level ini. Sama seperti meriam laser dari sebelumnya, itu adalah meriam laser kelas B6. Sama seperti kapal induk yang kami temukan di reruntuhan arkeologi nomor 12, itu adalah kapal induk kelas B juga. Kapal naga hitam Mountain X-81 ini adalah kapal kelas C5. Karena ini adalah kapal kelas C5, prajurit tingkat semesta harus mengeluarkan banyak energi untuk menghancurkannya. Juga, berbicara tentang kristal daya adalah sama. Diurutkan menjadi grade A, grade B, grade C, semakin tinggi tingkat kristal, semakin jarang dan lebih mahal. Luo Feng mengangguk. Itu adalah sistem yang sangat sederhana. Orang bisa memahaminya dari satu pandangan. Sangat jelas, meriam laser, kristal-kristal kekuatan, kapal-kapal, semuanya milik tingkat mana. Babata, bagaimana dengan daftar logam yang dibutuhkan yang kuberikan padamu, apakah itu juga diurutkan? Luo Feng berkata ketika dia menyadari. Iya, daftar logam yang dibutuhkan monster bertanduk emas. Dapat dengan jelas dipilah menjadi 5 kelas. Logam kelas A, cocok untuk tingkat traveler bintang monster bertanduk emas, kelas B, untuk tingkat bintang, kelas E. Untuk penguasa sektor monster bertanduk emas. Kata Babata, Luo Feng mengangguk. Pertumbuhan monster bertanduk emas, didasarkan pada pertumbuhan dunia internalnya, dan agar dunia internalnya bertumbuh. Diperlukan menelan logam. Menelan logam disortir menjadi 3 komponen utama. Pertama, menelan beberapa paduan, sisa kapal dull, atau bahkan biji logam tingkat rendah, efisiensinya paling rendah. Ini juga merupakan metode evolusi paling lambat untuk monster bertanduk emas. Dari tingkat bintang ke tingkat semesta yang diperlukan 100 tahun. Kedua, menelan biji logam murni khusus. Sebagai contoh, saat ini Luo Feng adalah bintang level 3 monster bertanduk emas. Maka dia bisa menelan logam kelas B dengan kemurnian hampir 100%. Jika Luo Feng mencapai tingkat semesta, ia akan membutuhkan menelan logam kelas C. Metode ini dapat menggandakan kecepatan evolusinya. Dari tingkat bintang 1 ke alam semesta tingkat 1, 50 tahun sudah cukup. Satu-satunya harga adalah sejumlah besar biji logam yang sesuai. Ketiga, pengelompokan logam. Seperti halnya manusia memakan berbagai jenis hidangan untuk menelan berbagai vitamin dan nutrisi, itu adalah logika yang sama. Menelan campuran logam yang berbeda mungkin hanya menciptakan keajaiban bagi pertumbuhan dunia internal. Kecepatan evolusi bisa 2 kali lipat atau bahkan dipercepat hingga 10 kali atau lebih. Untuk monster bertanduk emas tingkat bintang, pengelompokan logam paling optimal adalah biji logam kemurnian 100% kelas B. Juga, 325 biji logam murni ini harus tepat dalam porsinya. Dengan begitu, hanya dengan satu menelan, pengganda evolusi akan dinaikkan menjadi 89 kali. Saat ini di bumi, tidak ada yang lain selain logam normal atau kasar. Bahkan apa yang kalian sebut emas tidak lain adalah logam kelas A3. Bahkan apa yang kalian semua temukan di bulan, logam emas biru itu, hanyalah logam tingkat A6. Babata berkata,
Tidak ada logam tingkat B sama sekali. Luo Feng mengangguk. Ini juga alasan untuk menelan pangkalan monster bertanduk emas, ketika pertama kali mencapai bintang level 1. Ia tidak dapat menemukan logam grade B, sehingga secara acak memakan beberapa logam normal. Sisa-sisa kapal dan logam, kategori logam ini memiliki efisiensi terendah. Tidak berbeda dengan memakan logam normal, mungkin hanya volumenya yang sedikit lebih kecil. Evolusi monster bertanduk emas, mengandalkan pengelompokan logam, adalah cara tercepat. Namun, bahkan dengan logam normal, orang masih bisa berlatih. Namun, Luo Feng sangat tak berdaya. Dari dua teknik rahasia binatang bertanduk emas yang ia pilih untuk dilatih. Dan mengandalkan banyak pelatihan dan pemahaman. Tetapi persyaratan jauh lebih menuntut. Membiarkan bentuk fisik monster bertanduk emas membesar atau menyusut. Itu sebabnya, pelatihannya membutuhkan konsumsi beberapa pengelompokan logam. Setelah memakannya, dengan mengandalkan pengelompokan yang kompleks, mereka akan diserap oleh tubuh dan karenanya mengubah struktur tubuh dan genetika monster bertanduk emas. Hasilnya, ia dapat mengontrol ukuran tubuhnya secara keseluruhan. Bisa dikatakan, komponen utama untuk pelatihan bergantung pada konsumsi pengelompokan logam, dan itu langsung menelan langsung ke perut. Tidak menelan ke dunia internal. Banyak pengelompokan kompleks untuk, bahkan lebih sulit, lebih kompleks daripada pengelompokan untuk evolusi monster bertanduk emas. Luo Feng, kita hampir mencapai Mars. Kapal akan mulai mengurangi kecepatannya. Suara Babata terdengar. Luo Feng memandang. Simulasi pemandangan di 10%, yang memungkinkan Luo Feng untuk melihat di kejauhan sebuah planet merah. Itu merah dengan rasa kuning keprok, penampilan bijaksana. Itu tidak terlihat lebih baik daripada bumi. Kapal itu dengan cepat menembus atmosfer Mars. Jelas ozon Mars jauh lebih tipis daripada bumi. Babata, bersiap-siap untuk membuka pintu kabin. Luo Feng segera berlari keluar dari kabin tingkat menengah kapal itu. Sambil berlari, baju zirah kontak awan mulai memanjang, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, bahkan hingga ke kepalanya. Hanya mengungkapkan matanya, kapal berbentuk cakram hitam perlahan-lahan turun. Sementara turun, pintu kabin terbuka. Siluet manusia terbang keluar, seluruh tubuhnya ditutupi baju besi merah. Sepasang mata dingin yang disurvei di bawah. Gravitasi di Mars sangat rendah. Luo Feng dapat segera merasakan perbedaan antara tarikan gravitasi bumi dan Mars. Ia segera menyesuaikan medan magnet di dalam tubuhnya yang dihasilkan dari planet miniaturnya agar sesuai dengan tarikan gravitasi Mars. Ini adalah, meneliti di bawahnya. Luo Feng segera bisa melihat di bukit pasir yang luas dan dataran, berdiri tinggi jauh, yang tampak seperti bangunan besar yang terdegradasi piramida. 1 piramida, 2, 3. Akhir dari chapter 270 episode 115, terima kasih.